Puji Tuhan, selagi saya mengucapkan shalom dan selamat pagi buat saudara semua. Nah, kesempatan saat ini saya akan berbagi dengan saudara satu pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul ketaatan. Kita mau bicara, kita mau belajar kembali pagi ini tentang obedience, tentang ketaatan. Dari sudut pandang dari ayat ini, Matius pasal yang ke-11 di ayat 29 dan ayat 30, saudara ya. Matius 11 ayat 29-30. Mari jemaat Tuhan, mari saudara dikasih Tuhan, bersama-sama kita baca dua ayat ini ya. Sama-sama kita baca Matius 11 29-30, 2 dan 3. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Coba langsung Anda lihat gambar yang pertama. Kita mulai berangkat dari sini. Berdasarkan tema yang kita pelajari, kita belajar tentang ketaatan. Saya ingin tunjukkan sama saudara betapa pentingnya ketaatan dalam hidup kekristenan kita. Tuhan ingin begini, perhatikan gambar ini. Yang Tuhan inginkan dalam kehidupan setiap kita sebagai anak-anaknya, kita itu bukan hanya sebatas percaya. Kalau setiap kita orang Kristen ditanya, kamu percaya gak sama Yesus? Jawaban kita pasti, oh saya percaya, kamu jangan main-main. Saya percaya sama Tuhan. Jangan-jangan Anda tersinggung, jangan-jangan ada yang marah. Kalau di antara kita dikatakan, kamu gak percaya sama Tuhan. Setiap kita pasti berkata, saya percaya kepada Yesus. Tapi saya mau ingatkan, menjadi nasihat firman Allah buat kita pagi ini. Nasihat yang baik. Bahwa yang Tuhan inginkan dalam hidup kekristenan yang kita jalani, yang Tuhan mau, yang Tuhan rindu begini. Kita bukan hanya puas berhenti pada titik percaya. Semua orang Kristen mah percaya sama Tuhan. Tetapi yang Tuhan mau begini, kepercayaan kita itu harus dinyatakan, harus diwujudkan, diperlihatkan lewat yang namanya ketaatan kita. Gak cukup percaya. Tapi Tuhan dorong kita pagi ini sampai kita punya ketaatan, lakukan perintahnya. Selalu saya ajarkan sama saudara tentang percaya dan taat. Selalu begini saya ajarkan. Ketaatan kita kepada perintah Tuhan itu wujud dari kepercayaan kita kepada Dia. Ketidaktaatan kita itu membuktikan kita nggak percaya pada Dia. Kalau kita percaya kita taat gitu. Jadi setiap ketidaktaatan kita itu cuma menunjukkan gini, kita itu nggak percaya sama Dia. Jadi dengan kata lain, setiap kita taat pada perintahnya, taat pada nasihatnya, menunjukkan apa? Kita taat. Ketaatan itu bukti yang nyata, yang kelihatan. Jadi percaya kita itu butuh bukti yang nyata. Bukti nyata dari kepercayaan kita apa? Ya ketaatan kita pada perintahnya. Orang percaya itu taat. Orang gak percaya yang dengan Tuhan katakan, ya dia gak punya ketaatan, gak punya keberanian taat melakukan apa yang dia percaya. Itulah perkataan Tuhan. Jelas saudara ya. Yang Tuhan mau, yang Tuhan ingin, percaya dibuktikan dengan yang kelihatan, namanya ketaatan. Nah pertanyaannya sekarang adalah, apa itu ketaatan? Anda lihat di screen itu, gambar itu. Apa itu ketaatan? Secara simpel saya coba terangkan sama saudara. Secara sederhana apa itu ketaatan? Saya coba artikan. Pagi ini saya mencoba menyampaikan pengajaran firman Allah ini secara simpel, secara sederhana. Harapan saya saudara bisa menangkap ini pengajaran firman tentang ketaatan dan lakukanlah itu. Itu yang Tuhan mau. Sebagai bukti kepercayaan kita, kita taat. Apa itu ketaatan? Secara sederhana begini. Ketaatan itu adalah menurut ya apa yang Tuhan katakan, melakukan menurut apa yang Tuhan katakan. Jadi sederhana. Nah, menurut apa yang Tuhan katakan atau artinya taat berdasarkan Matius 11 ayat 29 sampai 30 itu seperti ini. Coba Anda lihat gambar ini. Untuk supaya lebih dalam saya tambahkan satu lagi pertanyaan begini. Kenapa sih kita ini harus belajar untuk taat sama perintah Tuhan?
Ketaatan itu adalah menurut apa yang Tuhan katakan. Menurut melakukan apa yang Dia perintahkan. Lalu kenapa kita itu harus belajar taat sama perintah Tuhan? Kenapa kita taat dan taat lagi? Berdasarkan ayat yang kita baca, saudara ya, Matius 11, 29, 30, supaya kita itu bisa jalan bareng bersama dengan Tuhan. Ingat, Matius 11, 29 itu bicara pikul kuk. Dikatakan pikulah kuk yang kupasang. Coba Anda lihat dulu ayat 29 deh. Saya minta multimedia sediakan gambar ayat ini. Perhatikan, pikulah kuk yang kupasang. Ini Yesus langsung yang berkata. Dan kita disuruh begini, belajarlah padaku untuk pikul kuk, pikul beban. Karena aku lemah lembut ya dan rendah hati. Dan kalau kita mau pikul kuk sama Tuhan, jiwamu akan mendapat ketenangan, tetap tenang. Tidak ada takut, tidak ada cemasnya. Sebab kuk yang kupasang, kata Tuhan, itu enak dan bebanku ringan. Kembali kepada gambar tadi. Kenapa kita harus belajar taat sama Tuhan? Sederhana, kita pikul kuk bersama Tuhan supaya kita bisa jalan bareng bersama dengan Tuhan. Kenapa kita taat? Anda lihat gambar, saya yakin semua kita mengerti yang namanya kuk. Kuk itu kayu yang panjang, ada di ujungnya seperti lengkungan begitu. Itu ditaruh di 2 pasang sapi atau 2 pasang lembu. Biasanya begitu di Israel di Timur Tengah sana. Dan biasanya begini, satu itu lembu yang senior, satu lembu junior. Dipasangi satu kuk. Kenapa senior lembu sapi, senior sama junior dipasangkan? Supaya lembu yang junior itu langkahnya bisa belajar sama yang senior. Makanya Yesus berkata, pikulah kuk yang kupasang dan kamu belajar padaku. Kenapa kita mesti belajar? Sebab aku rendah hati, lemah lembut dan rendah hati. Nanti jiwamu dapat ketenangan. Kenapa kita belajar taat satu kuk sama Tuhan? Supaya kita selalu bisa jalan bareng bersama dengan Tuhan. Jadi tujuan ya daripada kita taat sama Tuhan. Pikulah kuk yang kupasang. Dengan kata lain ini belajar ketaatan. Kita yang anaknya, kita belajar sama Tuhan. Sebutlah sebagai bapak kita. Yang senior ngajari kita yang junior. Kenapa? Karena Yesus yang tahu jalan di masa depan kita. Anda jangan pernah berkata begini, kalau saya taat yang untung Tuhan. Jangan salah berpikir seperti itu. Ada banyak orang berpikir, kalau saya belajar taat yang senang Tuhan. Itu bukan untuk kebaikan Tuhan. Saya ulang, setiap kali kita melakukan yang namanya ketaatan, yang diuntungkan bukan Tuhan. Ketaatan kita itu bukan untuk kebaikan Tuhan, tetapi untuk kebaikan kita, tetapi untuk keuntungan kita. Jangan berpikir, oh Tuhan beruntung punya anak kayak saya, taat sama dia. Yang untung bukan Tuhan, yang untung kita. Kenapa? Sebab pada waktu kita satu kuk sama Tuhan, belajar taat sama Tuhan, itu yang untung kita. Bagaimana maksudnya? Kita bisa jalan bareng sama Tuhan. Supaya apa jalan bareng sama Tuhan? Bahkan fungsi daripada kuk ini adalah meringankan beban. Di ayat 30 tadi sempat kita baca ya, dikatakan sebab kuk yang kupasang itu enak, ini fungsinya, dan bebanku pun ringan. Fungsi kuk ini meringankan beban. Jadi kalau Anda punya beban yang berat, terintimidasi oleh kesukaran yang berat, sederhana. Belajarlah pikul satu kuk sama Tuhan. Belajar taat, belajar jalan bareng sama Tuhan. Kalau Anda satu kuk sama Tuhan, bebanmu bukan lagi kamu yang pikul. Tuhan ikut memikul beban kita. Makanya pikulah kuk yang kupasang, bebanmu jadi enak dan jadi ringan, kata Alkitab. Bukan cuma itu, kalau kita jalan bareng sama Tuhan, bukan saja beban kita jadi ringan. Anda terhindar dari buang energi yang gak perlu. Anda terhindar dari jalan yang muter-muter kesasar. Menghindari supaya gak kesasar kita. Sebab Tuhan kita yang tahu jalan di depan. Ya, yang gak mungkin kesasar, dia tahu jalan yang benar. Ada Amsal 14, ayat yang ke-12 dikatakan, ada jalan yang disangka orang benar, tetapi Alkitab katakan apa? Ujungnya menuju maut. Salah jalan. Banyak kita nggak ngerti. 1 jam di depan kita nggak tahu apa yang terjadi. Saya suka pakai istilah gini. Nanti kita lihat itu ya. Kadang kita bangun pagi hari ini, ya. Nanti 2 jam kemudian, 3 jam kemudian kita nggak tahu apa-apa.
Kadang kita bangun pagi begini dengar kabar ada gempa bumi di sana. Dengar kabar ada keluarga kita yang mengalami masalah. Dengar kabar macam-macam lah saudara ya. Saya nggak usah jabarkan. Dan semua yang kita alami itu dimulai pada waktu hari ini. Kita bangun pagi. Bisa jadi hari ini Anda mengalami satu mujizat yang besar. Dan itu terjadinya hari ini. Makanya begini, betapa pentingnya kita itu jalan bareng sama Tuhan. Supaya beban kita jadi ringan, menghindari supaya kita jalannya benar, gak kesasar. Supaya gak muter-muter seperti bangsa Israel. Berjalan di padang gurun 40 tahun, nyasar muter-muter gak karuan. Kenapa? Gak mau jalan bareng sama Tuhan, gak mau taat. Ketaatan pada perintah Tuhan membuat kita selalu berjalan di jalurnya Tuhan bersama dengan Tuhan. Beban kita jadi ringan, bahkan jalannya benar, tidak kesasar, tidak muter-muter. Bahkan membuat kita terhindar dari kelelahan, terhindar dari kecapean, terhindar buang-buang energi yang tidak perlu. Kenapa? Ada yang ngajari kita, ada yang nuntun kita. Taati langkahnya, taati perintahnya. Terhindar dari buang energi yang gak perlu. Terhindar dari kelelahan. Capek saya jalani hidup ini. Karena muter-muter. Karena salah jalan. Selalu saya ajarkan. Ketika kita salah jalan. Itu blundernya, kejatuhannya, masalah yang kita hadapi. Itu lebih berat daripada yang kita pikirkan. Tidak sesederhana yang kita pikirkan. Anda akan menghadapi masalah yang berat, yang rumit yang Anda hadapi. Gara-gara salah jalan, keputar Anda. Udah ketemu jalan awalnya lagi. Bisa begitu loh. Makanya supaya nggak kesasar jalannya benar. Pastikan Anda taat, saya taat, kita semuanya taat. Jalan bareng sama Tuhan. Itu membuat kita tidak sampai buang energi. Makanya Matius 11 ayat 29 ayat 30. Ini bicara ketaatan. Fungsinya apa? Saya ingatkan bukan Tuhan yang diuntungkan. Kita yang untung. Tidak muter jalan kita. Cepat nyampe sasaran. Yang bikin bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. Mayoritas khususnya itu. Gagal tidak masuk tanah Kanaan. Muter binasa di padang gurun. Kenapa? Tidak taat sama perintah Tuhan. Hadapi masalah ngomel. Kok udah bisa ngalami sentosa. Tenang kelegaan. Ya memang tidak nurut sama langkah Tuhan. Tiang awan, tiang api tuntun mereka. Tuhan hadir secara langsung. Tapi perintahnya suka dilanggar. Makanya gagal. Ingat loh saudara ya, tanah perjanjian, tanah Kanaan yang ditinggali sama Israel sekarang. Itu tanah dari Tuhan, itu kepunyaan mereka bukan merampas. Memang Tuhan kasih sama mereka. Panjang kalau ngomong itu. Sedang terjadi konflik di sana. Doakan supaya ada perdamaian di Timur Tengah sana saudara ya. Nah sekarang saya mau tunjukkan ini beberapa contoh sama saudara. Tentang yang namanya ketaatan. Taat itu untuk kebaikan kita loh. Bukan untuk Tuhan disenangkan. Justru untuk kesenangan kita kalau kita taat, yang diuntungkan kita. Mari saya tunjukkan bukti contoh yang jelas. Lukas 5 ayat 4 sampai 6. Perhatikan ini saudara ya. Saya bacakan ayatnya, nanti di rumah baca lengkap ayat 1 sampai 7. Tapi pagi ini kita baca 4 sampai 6 saja. Dikatakan begini, Lukas 5 4 sampai 6 ayatnya. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Perhatikan ayat 5. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, engkau yang berfirman, aku akan menebarkan jala juga. Kalimat aku akan menebarkan jala juga. Bukankah ini bicara ketaatan sama perkataan Tuhan? Dan ketaatan menebarkan jala bukti dia percaya sama perkataan Tuhan. Seperti yang selalu saya ajarkan. Ketaatan itu bukti nyata dari kepercayaan kita. Kalau orang tidak taat, dia tuh gak percaya. Simon Petrus percaya sama perkataan Tuhan. Walaupun begini, sebelum saya baca ayat 6. Walaupun begini, yang nelayan kan Petrus. Yang profesional, yang berpengalaman menjala ikan, itu si Petrus. Darahnya darah nelayan gitu kira-kira. Dia expert, pakarnya dalam menjala ikan. Dia memang profesional sebagai penjala ikan. Dia tahu Yesus itu tukang kayu, anak tukang kayu, dan Yesus tukang kayu sesungguhnya karena bapaknya Yusuf tukang kayu, dia juga tukang kayu, membantu tugas ayahnya.
Yesus tidak expert soal mencari ikan. Yesus tidak berpengalaman profesional dalam menjala ikan. Petrus tahu itu secara logika. Tetapi ketika Yesus berfirman, Yesus berkata menyuruh dia, Petrus sekarang bawa perahumu ke tempat yang dalam. Dia nurut. Kemudian Yesus kasih perintah berikutnya, sekarang tebarkan jalamu. Dia nurut lagi. Walaupun dia tahu, dia berkata gini, gak ada ikan sekarang di tengah lagi matahari terik begini. Dia tahu yang nelayan, yang jagoan dia. Yesus tukang kayu udah punya pengalaman menjala ikan. Tapi Alkitab katakan, karena engkau yang menyuruhnya, aku menebarkan jala juga. Ini ketaatan loh. Bukti dia percaya sama perkataan Tuhan. Dia melakukan, walaupun dia mesti berperang dengan logikanya. Tapi dia memilih taat. Hasilnya apa taat? Yang diuntungkan Petrus. Ketaatan itu untuk kebaikan kita, untuk kesenangan kita. Lihat ayat yang ke-6. Saya ingin setiap kita, Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita baca dong ayat yang ke-6. Lukas 5 ayat yang ke-6. 2 dan 3. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Anda lihat dalam ayat ini, ketika Petrus melakukan itu, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Dan jala mereka bahkan mulai koyak, lobang saya katakan kemarin. Menangkap sejumlah besar ikan. Jumlahnya besar, berkatnya hari itu sampai tidak terhitung. Karena tidak dikatakan berapa jumlahnya. Hari itu mereka mengalami berkat, mengalami rezeki yang sangat besar, tak terhitung. Mereka mengalami job proyek berkat yang tak terhitung. Jadi ini kunci saudara ya. Ini rahasia kehidupan kita orang Kristen. Ingat, taat itu untuk kesenangan kita. Taat itu untuk keuntungan kebaikan kita. Anda ingin bisnis usahamu, pekerjaanmu atau pelayanan kita mendapatkan keuntungan, mendapatkan kebaikan. Anda tahu kuncinya, kita harus taat. Saudara harus taat, saya harus taat. Karena ketaatan mendatangkan berkat. Kunci berkat itu ketaatan. Kunci pertolongan ketaatan. Kalau Anda ingin mendapat keuntungan yang besar, bisnismu dapat berkat yang besar, sederhana, belajar taat. Karena taat itu bukti dari percaya kita. Bukti yang kelihatan menebarkan jala. Karena engkau yang berfirman, menyuruh menyebarkan jala, aku tebarkan jala. Dia lakukan. Bukti kelihatan, wujudnya percaya itu taat. Dan taat ternyata bukan untuk keuntungannya Tuhan, untuk keuntungan masing-masing kita. Jadi kalau Anda ingin, ada satu ayat, Yosua pasal 1 itu ya, ayat 8. Coba multimedia bantu kita. Yosua 1 ayat yang sangat kita kenal, legend banget ini ayat. Yosua 1 ayat yang ke-8. Mari jemaat Tuhan, coba kita baca sama-sama ayat ini ya. Ayat yang luar biasa menurut saya. Yosua 1 ayat 8, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Alkitab katakan taat, bertindak hati-hati segala seperti yang tertulis di dalamnya. Taat sama firman Allah. Hasilnya apa? Perjalanan kita dikatakan akan berhasil. Ayat ini sekali lagi mengingatkan kita ya. Keberhasilan, saya mau ingatkan baik-baik lewat pengajaran firman Allah ini. Anda jangan salah tangkap. Memang saya bicara berkat, tapi berkat bukan tujuan kita. Kesuksesan, keberhasilan bukan tujuan kita jadi orang Kristen. Kita ikut Yesus, dengar baik saya tegaskan. Tujuan kita ikut Yesus bukan supaya kita berhasil. Keberhasilan itu dikatakan sebuah perjalanan. Perjalananmu akan berhasil. Kalau kita memperkatakan firman Allah, merenungkan firman Allah siang dan malam. Dan kita bertindak melakukan dengan hati-hati setiap perkataan firman yang tertulis dalam hukum firman. Bertindak melakukan hati-hati. Alkitab katakan demikian, perjalananmu akan berhasil. Kata perjalananmu akan berhasil menunjukkan keberhasilan, kesuksesan itu adalah sebuah perjalanan. Selama kita taat sama perintah Tuhan, bertindak hati-hati mentaati perintah Tuhan,
perjalanan kita itu akan mengalami namanya keberhasilan. Taat itu nurut sama perintah Tuhan, seperti sapi senior sama junior. Kalau senior katakan maju, ikut maju. Belok kanan, ikut kanan. Kalau yang senior itulah Yesus bilang kiri, ikut kiri. Kalau Yesus sebagai lembu yang senior katakan berhenti, ya kita berhenti. Ajaibnya waktu Yesus berhenti, waktu kita berhenti dihentikan, dia ikut berhenti. Kenapa dihentikan? Di depan ada jurang barangkali. Kita kan nggak tahu di depan kita, masa depan kita. Kadang dibelokin, ikut saja. Itu untuk keuntungan kebaikan kita. Jangan kecewa, jangan ngomel. Nanti Anda berputar seperti bangsa Israel. Justru kalau kita taat, sementara kita jalan sama Tuhan, bahkan dihentikan Tuhan pun kita taat. Nanti perjalananmu akan berhasil kata Tuhan. Dan engkau akan beruntung kata Alkitab. Jadi ternyata taat itu untuk keuntungan kita. Saudara ya, taat itu untuk kebaikan kita. Kalau kita taat, perjalanan kita berhasil dan kita mengalami keberuntungan. Saya tunjukkan contoh yang lain lagi di Perjanjian Lama. Bagaimana seorang Naaman yang sakit kusta mengalami kesembuhannya. Bagaimana dia menemukan dan mengalami mujizatnya melalui ketaatan. Tidak cukup tahu tapi taat. Di ayat 10 dalam 2 Raja pasal 5 ayat 10 loncat 13 dikatakan begini. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan. Gehazi ngomong, Naaman, Panglima, mandi 7 kali di sungai Yordan. Maka tubuhmu akan pulih kembali, tahir kembali. Sehingga kau menjadi tahir, kata Gehazi. Jadi intinya di ayat ini, si Naaman, si Panglima Jenderal Aram sudah tahu perintahnya. Sudah tahu dan ngerti apa yang dikatakan Tuhan lewat hambanya Elisa. Mau tahir, mau sembuh. Oke, mandi di sungai Yordan 7 kali. Tapi dia pakai logika si Naaman sebagai seorang jenderal. Mana bisa sembuh? Masa cuman mandi sama air? Perintah yang aneh banget. Perintah yang tidak masuk akal secara logika. Cuman mandi saja masa tahir dan sembuh. Dia gak nurut. Pulang ke rumahnya. Di rumahnya ditegur sama hambanya, ditegur sama pegawai-pegawainya. Lihat ayat 13. Ayat 13. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat. Serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Kenapa dia gak mau? Dia pikir gak masuk akal. Mandi kok di sungai Yordan, sungai yang kotor. Kenapa bukan di Aram ada Abana, ada Parpar, indah pemandangannya, jernih airnya gitu. Dia menolak. Makanya saya tulis di sini, kunci pemulihan, kunci berkat kesembuhan bukan seberapa engkau tahu. Dia sudah tahu perintahnya. Kamu sembuh, kamu tahir, kamu dapat berkat. Dengan cara yang tadi dikatakan, tenggelamkan di sungai Yordan. Berkat yang paling penting buat Naaman bukan emas, bukan uang yang banyak. Kesembuhannya dia. Tetapi dia gak mau taat. Makanya saya katakan kunci pemulihan bukan seberapa engkau tahu. Tapi seberapa engkau taat. Mau mentaati enggak? Kalau kita taat, beruntung dan berhasil perjalanan kita. Hari itu Naaman gak mau taat. Tapi ketika ditegur, akhirnya dia belajar untuk taat. Ya sudah, aku lakukan. Dia pergi ke sungai Yordan. Dia tenggelamkan dirinya 7 kali. Dia tahir. Kalau seandainya dia nggak taat sampai mati Naaman. Sampai dia meninggal. Tetap dengan tubuh yang penuh dengan kusta. Dari ujung kepala sampai telapak kaki. Parah itu yang namanya kustanya. Tapi dia ngalami mujizat. Kenapa? Karena ketaatan. Di sini kita belajar. Ketaatan itu bukan untuk keuntungannya Tuhan. Jadi jangan pernah berpikir, untung Tuhan punya anak kayak saya orang yang taat. Ketaatan bukan untuk keuntungannya Tuhan, untuk keuntungan kita, untuk kebaikan kita, untuk kesenangan kita. Kalau hidup saudara ingin senang, ingin mengalami mujizat, belajar taat. Kalau kita ngerti tahu perintah Tuhan, ya taati lakukan. Makanya saya pakai istilah begini, ya kesembuhan terjadi waktu kita sakit, itu bukan karena pergi ke dokter. Waktu kita pergi ke dokter apa langsung sembuh? Anda jawab, enggak kan? Dokter kasih nasihat, oh bapak sakit ini, ngalami ini. Udah berapa lama mak tanya, apa langsung sembuh enggak? Ketika didiagnosa sakit, oh bapak sakit ini langsung sembuh, tidak.
Setelah dia tuliskan resep, ada tulisan dari dokter itu, dikatakan beli obat ini ya, minum 1 hari 3 kali, sampai 1 minggu ya minum. Nanti kalau belum ada perubahan datang ke sini. Dokter udah kira-kira tahu, 1 minggu udah sembuh lah. Ternyata ketika dia belikan resep obat, nyampe di rumah dia minum obat itu. 1 hari udah pulih, dia udah sehat. Tapi dokter katakan selesaikan sampai 7 hari, sehat. Kapan orang sembuh? Bukan waktu menghadap dokter, pergi ke dokter. Setelah pulang, ikuti perintah resepnya dokter, minum obat tadi. Akhirnya dia sembuh. Seperti itulah kita. Bukan pada waktu kita berdoa kita dipulihkan. Kapan? Waktu kita taati perintahnya. Nah, saya mau bawa saudara pada bagian ini. Dengar baik, ini penting menurut saya. Ini penaburan dalam ketaatan. Kalau Anda mengalami yang namanya mujizat keajaiban itu jauh sebelumnya Anda udah menabur dalam ketaatan. Dan begini, 80% dari ketaatan kita akan perintah Tuhan tidak akan pernah terlihat oleh manusia. Seperti di balik layar, seperti di belakang pintu. Taat, tapi tidak ada orang tahu. Ketaatan yang benar kepada Tuhan itu seperti itu. Tuhan kan tidak terlihat. Dia kasih perintah sama kita. Taat yang benar itu sebetulnya seperti ini menurut saya. 80% ketaatan kita pada perintah Tuhan itu tak terlihat di depan mata manusia. Tapi justru karena ini, sorry saya katakan, banyak di antara kita orang percaya termasuk pelayan Tuhan, termasuk hamba Tuhan loh ya, terjebak kepada kemunafikan. Justru ketaatan pada perintah Tuhan itu coba ditonjolkan sama manusia. Justru dia siarkan ketaatannya. Justru dia coba sounding, ingin beritahu sama dunia, saya ini anak Tuhan yang taat loh. Seperti angkat tangan, lihat saya sambil ngomong mulutnya, saya ini orang yang taat loh. Saya udah bikin ini loh, perintah Tuhan saya lakukan, saya udah bikin ini loh. Justru ketaatan kita terjebak pada kemunafikan. Kita pengen tunjukkan ketaatan kita di depan manusia. Justru kita ngomong, siarkan banyak-banyak. Saya ini orang yang taat, saya kerjakan ini. Kadang sembunyi di balik gunung yang tinggi dia. Saya udah kerjakan ini loh. Dia pengen tunjukin ini, saya ini orang yang taat sambil begini. Padahal ketaatan yang betul, itu ketaatan yang tak terlihat di depan mata manusia 80%. Ada mau contoh, ada banyak contoh. Misalnya kisah tentang Daud ketika ia ada di panggung dunia. Ya, secara khusus ketika dia melawan Goliat, kita tahu cerita itu. Daud tidak pernah menyangka satu kali Tuhan berikan kesempatan kepada dia performance di satu stage dunia yang besar, di antara orang-orang profesional di bidangnya, para tentara pahlawan perang di medan perang. Daud tidak pernah berpikir dan tidak pernah timbul dalam hati bahwa Tuhan berikan kesempatan dia performance di dunia yang besar itu. Kalau kita baca ya dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 20 sampai 30, tapi saya singkatkan waktu. Kalau kita baca ayat 20 dimulai dari kisah ini. Saya baca ya ayat 20. Lalu Daud bangun pagi-pagi, seperti kita bangun pagi-pagi saat ini. Ditinggalkannya kambing dombanya pada seorang penjaga. Menunjukkan ayat ini Daud seorang yang setia. Orang setia itu taat. Orang taat itu setia kepada tanggung jawabnya. Meskipun kita tahu dombanya cuma 2-3 ekor. Tapi ketika dia bangun pagi-pagi, ditinggalkannya kambing dombanya pada seorang penjaga untuk menggembalakan dombanya itu. Lalu mengangkat muatan dan pergi karena diperintah sama ayahnya. Seperti yang diperintahkan Isai kepadanya, ya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Apa yang kita bisa pelajari dari ayat ini? Jadi ketika dia bangun pagi-pagi, rupanya malam seperti itu, bapaknya, ayahnya udah kasih perintah, Daud, lu besok bangun pagi ke medan perang ya. Bawa susu semacam gitulah, bawa roti, bawa apa lagi ya. Ya bawa gandum atau bawa keju, kasih sama kakak-kakakmu semuanya. Ada 3 kakaknya, nomor 1 namanya Eliab, ada Syama, kedua ada Abinadab, yang ketiga. Bawa sama dia punya 3 kakak laki-laki. Yang senior, yang profesional soal membela negara. Pergi ke sana, lihat keadaan mereka. Kasih kabar sama ayahmu ini. Ayo bawa keju, bawa susu, bawa roti, bawa sama mereka. Itu terjadi ketika dia bangun pagi-pagi. Dia tidak menyangka
ketika dia bangun pagi itu, Tuhan sedang promosikan hidupnya. Ini loh yang saya katakan, indahnya kalau orang itu jalan bareng sama Tuhan. Orang indah kalau taat sama Tuhan, jalan bareng sama Tuhan, dipimpin sama Tuhan. Semua promosi, kita gak pernah menyangka itu, gak pernah timbul di hati kita. Tiba-tiba hari itu, yang namanya Daud, itu seperti kita. Ngalami berkat yang luar biasa. Walaupun bentuknya itu Goliat yang dia mesti hadapi. Daud gak pernah berpikir, dia gak kenal Goliat, gak pernah tahu Goliat siapa. Tapi hari itu Tuhan kasih panggung yang besar, promosi yang besar sama Daud. Dia akan jadi orang hebat hari itu. Semua orang mengeluhkan, tepuk tangan memuji Daud. Dan itu terjadi ketika dia bangun pagi-pagi sepanjang hari itu. Makanya saya katakan, semua kejadian itu dimulai ketika kita bangun pagi. Kita nggak nyangka berapa jam kemudian terjadi peristiwa yang besar. Tiba-tiba Anda mendapat jalan keluar job yang luar biasa. Tiba-tiba ada di telepon dapat proyek yang besar, proyek besar. Anda nggak nyangka itu terjadi hari ini waktu kita bangun pagi. Inilah indahnya taat jalan bareng sama Tuhan. Tuhan yang tahu jalan hidup kita di depan, ikuti Dia. Terhindar dari buang energi, terbuang dari kesasar, gak muter-muter. Dan itu dialami oleh Daud. Disuruh papahnya pun taat. Sebelum kita bisa taat pada Tuhan, taat pada yang kelihatan. Salah satunya orang tua kita. Bentuk pengabdian kita kepada Tuhan, salah satunya pada orang tua. Nurut si namanya Daud. Dan kalau kita lihat di ayat ini, ayat yang ke-7 dan 8, Goliat itu seperti ini keadaannya. Coba saya baca sedikit ya. Gagang tombaknya seperti pesak tukang tenun. Dan mata tombaknya itu 600 sikal besi, sekitar 7 kilogram. Cuman mata tombak beratnya ya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ini profilnya Goliat, saudara ya. Goliat ini seorang yang, kalau Anda baca di ayat sebelumnya, tingginya 6 hasta sekitar 3,2 meter, bahkan mungkin sampai 4 meter. Memang raksasa, bukan cuma tinggi besar. Ini kuat si Goliat ini. Bayangkan tombaknya saja, gagang 7 kg, mata tombak 7 kg. 14 kg dia bawa. Mungkin dengan tangan kanannya atau tangan kirinya. Tinggi, besar dan kuat. Coba lihat ayat yang ke-8. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan aku. Dia mulai nantangin Israel. Dan singkat kata, semuanya takut, tidak ada yang berani menghadapi yang namanya Goliat. Lihat di ayat 28, saya langsung potong saja ayat 28. Ketika Eliab kakaknya yang tertua nomor 1 mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu. Dia katakan gini, siapa sih orang Filistin tak bersunat itu? Kita baca dulu. Bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa kau datang dan seterusnya. Sekarang saya bawa saudara pada ayat 26. Ya, ayat 26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Saudara, Daud mengatakan siapa orang Filistin tak bersunat ini? Orang Israel itu sangat mengerti istilah ini. Sunat itu adalah tanda perjanjian antara Allah dengan umatnya dari mulai zaman Abraham. Ikatan perjanjian kudus Allah dengan umat itu lewat sunat. Jadi sebetulnya ketika Daud katakan itu, seorang Daud yang ngomong, itu membangkitkan harapan. Iya ya, kita ini kan punya ikatan perjanjian dengan Tuhan Allah kita. Dia gak punya ikatan perjanjian, kok kita takut memberikan secercah harapan. Saudara lihat ya, orang kalau punya ketaatan seperti Daud, orang itu kayak terang gitu ya. Menarik perhatian banyak orang. Perkataan Daud itu seperti terang, menarik perhatian banyak orang. Sampai raja pun tertarik. Saya bacakan di ayat yang terakhir buat kita dengan waktu yang ada. 1 Samuel 17:31, saya baca dengan cepat. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud yang barusan tadi. Lalu diberitahukanlah kepada Saul dan Saul menyuruh memanggil dia. Orang yang taat itu kayak terang hidupnya, saudara ya. Dan terang itu selalu menarik perhatian orang sekitarnya. Seperti itulah hidupnya Daud. Perkataan Daud itu bisa menarik perhatian. Sampai raja pun tertarik. Kalau raja tidak tertarik pada sama perkataan Daud, dia gak akan panggil Daud audiensi.
Dia nggak akan bertanya. Dan saat itulah kesempatan Daud bersaksi kepada raja. Aku banyak mengalami pertolongan Tuhan. Hari-hariku mengalahkan singa, kejar beruang, kualahkan dengan kekuatan Tuhan. Tuhan yang sama kasih kekuatan aku, kalahkan singa dan beruang. Aku yakin bisa kalahkan Goliat itu. Itu membangkitkan harapan orang yang taat. Itu yakin, aku punya perjanjian, ikatannya kudus, perjanjian dengan Tuhan. Yakin akan penyertaan Tuhan. Beda loh saudara ya, orang taat. Ingat, ketaatan bukan untuk keuntungan Tuhan, untuk keuntungan kita. Dan kita lihat kehidupan Daud selalu menarik perhatian kayak terang. Saya percaya kalau Anda taat sama Tuhan hidupmu, nurut dengan yang Tuhan katakan, bukan cuma tahu, Anda akan beruntung, Anda akan berhasil. Perkataanmu, hidupmu, kelakuanmu kayak terang, menarik perhatian orang. Seorang Daud itu siapa? Seorang yang dikenal, tapi ketaatannya membuat orang ini tertarik, orang banyak tertarik sama dia. Saya yakin mulai sekarang, kalau Anda mulai jalani hidupmu dalam ketaatan, engkau seperti terang ketaatanmu itu. Membuat orang sekitarmu tertarik, tertuju kepadamu. Orang-orang yang hebat, orang-orang yang profesional, orang-orang yang luar biasa di atas kita luar biasanya, akan tertarik datang kepada terang saudara. Karena perkataan saudara itu berbeda. Kalau Anda bisnismen, Anda pengusaha, atau profesi kerja apapun, kalau Anda taat, Anda akan beruntung dan berhasil. Karena kau seperti terang ketaatanmu, selalu menarik perhatian. Orang akan percaya kepada saudara. Seperti itulah Daud. Saul pun Israel percaya sama dia untuk perang menghadapi Goliat. Siapa sangka? Dan Daud menang. Dan Daud menang. Seperti Petrus, dia tebarkan jala dan dia menang, dia beruntung. Untungnya sangat banyak, berkatnya sangat banyak. Hasil karena dia percaya dan melakukan dengan ketaatan. Saya berdoa, apa yang saya lepaskan lewat pengajaran firman Allah ini, Anda bisa tangkap. Memang sederhana ini, tapi lakukanlah. Maka Anda akan berhasil, dibuat beruntung oleh Tuhan karena ketaatanmu. Kita lihat diri kita hari ini. Ada hal-hal yang mungkin kita masih langgar, belum bisa taat. Belajar taat mulai hari ini. Mari kita akan sama-sama berdoa.